Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himata akan mereview referensi soal UAS Pengantar Akuntansi 2 2025. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Pada tanggal 15 Maret 2023, PT Amarta membeli satu unit mesin produksi dengan harga per unit Rp 125 juta secara tunai. Kemudian, perusahaan mengeluarkan uang untuk biaya modifikasi sebesar 2 juta dan komisi profesional 1 juta serta biaya asuransi selama 3 tahun sebesar 5 juta. Perkiraan umur ekonomis mesin 6 tahun dan memiliki nilai residu sebesar 38 juta. Metode penyusutan yang dipakai adalah saldo menurun berkala dan garis lurus. Mesin tersebut mulai dioperasikan pada tanggal 1 April 2023. Oke, kita langsung aja ke hitungan metode saldo menurun terlebih dahulu. Oke, hitunglah harga perolehan mesin produksi tersebut dan buat jurnal tanggal 15 Maret 2023. Oke, yang pertama kita mencari harga perolehannya terlebih dahulu. Di sini ada harga mesin sebesar 125 juta, biaya modifikasi sebesar 2 juta, dan komisi profesional 1 juta. Itu ditambahkan aja semuanya untuk mencari harga perolehan. Nah, ketemu 188 juta ini. Nah, kemudian langsung lanjut ke jurnalnya. Oke, tanggal 15 Maret jurnalnya berarti ada 3, yaitu mesin produksi di debit, asuransi di debit, dan kas di kredit. Oke, berarti mesin produksinya tadi harga perolehan 128 juta, kemudian asuransi dibayar di muka 5 juta, dan kreditnya ada kas 133 juta. Ini tinggal ditambah aja. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Hitunglah dan buatlah jurnal untuk mencatat penyusutan mesin produksi per 31 Desember 2023 dan 2024. Kita langsung gabungkan aja ke soal yang ketiga, soal nomor 3. Dan bagaimana penyajian mesin produksi dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dan 2024. Oke. Di sini berarti pertama kita hitung dulu tarif penyusutan per tahunnya. Nah, di sini rumusnya 1/6 dikali 2 dikali 100%. Nah, 1/6 ini dari mana? 6-nya ini dari umur ekonomisnya. Nah, dikali 2 dikali 100%. Ini memang rumusnya. Oke. Kemudian ketemu 33% atau 0,33. Setelah itu kita hitung ke penyusutan tanggal 31 2023. Caranya 9/12 dikali 33% dikali Rp 128 juta. Nah, karena ini mulai dioperasikannya 1 April, berarti hitungnya 9/12. Kita hitung dari April, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ada 9 bulan berarti 9/12 dikali 33% dikali 128 juta. Nah, ketemunya 31.680. Nah, sini langsung aja kita masukkan ke jurnalnya. Pertama ada beban penyusutan mesin sebesar 31.680 dan akumulasi penyusutan mesin juga 31.680. Setelah itu kita masukkan ke laporan posisi keuangannya. Nah, di sini mesin produksi sebesar 128 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya ini 31.680. Nah, kemudian nilai bukunya ini kita kurangkan aja. Berarti 128 dikurangi 31.680. Ketemunya 96.320. Nah, setelah ini kita hitung penyusutan 31 Desember 2024. Di sini berarti 33% dikali dengan nilai bukunya. Nah, sebesar 96.320 ini. Didapatkan hasil 31.785.600. Setelah itu kita masukkan ke jurnalnya.
Nah, di sini beban penyusutan mesin sebesar 31.785.600 dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 31.785.600. Setelah ini kita masukkan ke laporan posisi keuangannya pada tanggal 31 Desember. Di sini mesin produksinya 128 juta dan akumulasi penyusutan mesin 63.465.600. Ini didapatkan dari mana? Dari hasil penjumlahan 31.680 ditambah 31.785.600. Didapatkan hasil 63.465.600. Kemudian kita kurangkan aja, didapatkan nilai bukunya sebesar 64.534.400. Nah, soal selanjutnya, buatlah jurnal tanggal 1 Oktober 2025 jika mesin produksi tersebut dijual secara tunai dengan harga 70 juta. Nah, di sini kita hitung penyusutannya terlebih dahulu. Nah, di sini nah 33% dikalikan nilai bukunya 64.534.400 dikalikan 9 per 12. Nah, ini 9 per 12 dari mana? Karena ini kan masih dipakainya itu 9 bulan. Nah, jadi kita hitungnya eh, dari bulan ke-9 ini, 9 per 12 ini. Nah, didapatkan hasil 15.972. Nah, setelah ini kita masukkan ke jurnal. Nah, di sini jurnalnya berarti beban penyusutan mesin sebesar 15.972.264 dan akumulasi penyusutan mesin 15.972.264. Nah, kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Di sini berarti nilai buku per 1 Oktober 2025 ini sebesar mesin produksi 128 juta, akumulasi penyusutan 79.437.864 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari penjumlahan total penyusutannya ini. 31680 ditambah 31785.600 ditambah 15.972.264. Didapatkan 79.437.864. Nah, kita kurangkan aja, didapatkan nilai buku sebesar 48.562.136. Nah, kemudian kita hitung laba penjualannya. Berarti di sini tadi kan harga jualnya sebesar 70 juta. Nah, 70 juta ini dikurangi dengan nilai buku terakhir tanggal ini berarti 48.562. Dapatkan hasil 21.437.464. Nah, jurnalnya seperti ini. Kas sebesar 70 juta, akumulasi penyusutan mesinnya 79.437.864. Ini dari sini. Kemudian mesin produksinya 128 juta dan laba penjualannya itu sebesar 21.437.864. Nah, kita langsung ganti metode ke yang garis lurus. Nah, oke, kita lanjut ke metode garis lurusnya. Nah, di sini karena harga barang masih sama ya, kita langsung aja ke tarif penyusutan per tahunnya. Nah, di sini rumusnya pada metode garis lurus ini, caranya harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Terus dibagi dengan umur ekonomis. Nah, didapatkan 15 juta. Nah, kemudian kita hitung penyusutannya. Seperti tadi, 9 per 12 dikalikan 15 juta tarif per tahunnya. Didapatkan hasil 11.250. Kita masukkan ke jurnalnya. Nah, di sini.
beban penyusutan mesin 11.250.000 dan akumulasi penyusutan mesin 11.250.000. Lanjut kita masuk ke laporan posisi keuangannya. Di sini berarti 128 juta mesin produksi. Terus akumulasi penyusutannya ini 11.250.000. Nah, ini dikurangi aja. Nah, ketemu nilai bukunya sebesar 116.750. Oke. Kemudian kita hitung penyusutan 2024-nya, Desember 2024. Nah, karena ini sudah setahun, berarti karena ini kan metode garis lurus, berarti penyusutannya itu tetap konstan 15 juta terus gitu. Nah, di sini berarti karena udah setahun didapatkan 15 juta penyusutannya. Jurnalnya seperti ini. Sama, tinggal masukkan aja nominalnya ini. Kemudian kita masuk ke laporan keuangannya. Sini mesin produksi 128 juta. Akumulasi penyusutan mesinnya ini 11 juta 250 ditambah dengan 15 juta ini. Ketemunya hasil 26.250. Kita kurangkan dengan harga mesin harga per mesin produksinya. Didapatkan nilai buku sebesar 101.750. Nah, kemudian buatlah jurnal tanggal 1 Oktober 2025 mesin produksi tersebut dijual secara tunai dengan harga 70 juta. Nah, di sini kita hitung penyusutan Oktobernya terlebih dahulu 2025. Di sini berarti kan masih dipakai 9 bulan ya. Berarti 9/12 kali 15 juta ketemu hasil 11.250. Nah, kita masukkan ke jurnal 1 Oktober beban penyusutan mesin 11.250. Akumulasi penyusutan di kredit sebesar 11.250. Nah, setelah ini kita masuk ke laporan posisi keuangannya. Di sini mesin produksi 128 juta, akumulasi penyusutan mesinnya itu 37.500. Ini didapat dari 11.250 ditambahkan dengan 15 juta ditambahkan dengan 11.250 ini. Oke. Nah, didapatkan hasil ini, kemudian kita kurangkan aja, didapatkan nilai buku sebesar 90.500. Nah, terus kita hitung kita laba atau rugi. Nah, tadi harga jualnya sebesar 70 juta, kemudian nilai bukunya itu 90.500 ini. Nah, kita hitung aja, kita kurangi 70 juta dikurangi dengan nilai buku. Kita dapatkan minus 20.500, berarti kita rugi di sini. Rugi sebesar 20.500. Nah, kita langsung masukkan ke jurnal aja. Di sini jurnalnya berarti ada kas, akumulasi penyusutan mesin, rugi penjualan tetap, dan mesin produksi. Nah, berarti kasnya tadi 70 juta, akumulasi penyusutan mesinnya ini. Ini dijumlah semua tadi, atau pakai ini. Terus, rugi penjualannya 20 juta ini. Dan harga mesin produknya 128 juta. Ini kalau laba, berarti nanti ini di kredit. Karena ini rugi, berarti kita taruh di debit. Oke. Ke soalnya nomor 2. Tanggal 1 Mei 2025, PT Amarta membeli 5.000 lembar saham PT AAT dengan nominal 35.000 dengan kurs 110%, biaya provisi dan materi sebesar 1% dari harga kurs. Tanggal 1 November 2025, 3.500 lembar saham dijual dengan kurs 120% dengan biaya penjualan 1% dari harga kurs. Buatlah jurnal tanggal 1 Mei dan 1 November. Oke, yang pertama kita hitung harga kurs pembeliannya terlebih dahulu. Sini berarti 110% dikali 5.000 lembar saham dikali 35.000. Didapatkan hasil 192.500 ini. Oke, kemudian kita hitung biaya profesi dan materinya sebesar 1%. Nah, berarti 1% dikali dengan harga kurs, yaitu 192.500.000 ini.
Oke, ketemu 1.925.000. Nah, terus kita dapat harga perolehan ditambahkan aja 192.500.000 ditambah 1.925.000. Didapatkan hasil 194.425.000. Nah, selanjutnya kita hitung penjualannya. Oke, kita hitung harga kursnya di sini 120% dikali 3.500 lembar saham dikali 35.000. Didapatkan hasil 147 juta. Nah, kita hitung biaya penjualnya yaitu sebesar 1%. Nah, di sini 1% ini dikali dengan harga kurs nyata ini. Nah, berarti didapatkan hasil 1.470.000. Nah, kemudian tinggal dikurangi aja untuk mendapatkan harga jual. 147 juta dikurangi 1.470.000. Didapatkan hasil 145.530.000. Nah, kemudian kita hitung harga beli. Di sini berarti hitung harga beli yaitu 3.500 lembar saham per 5.000 lembar saham dikalikan dengan harga kurs pembelian, yaitu 194.425.000. Nah, didapatkan hasil 136.097.500 rupiah. Nah, kita hitung laba penjualannya. Berarti di sini harga jual ini 145.530 ini dikurangi dengan harga beli. Didapatkan hasil 9.432.500. Nah, kita langsung lanjut ke jurnalnya. Nah, pada tanggal 1 Mei berarti jurnalnya yang ada berarti surat berharga di debit sebesar 194.425.000 ini, dan kreditnya ada kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayar secara tunai sebesar 194.425.000 ini. Terus yang jurnal pada tanggal 1 Novembernya berarti karena kita mendapatkan uang secara tunai, berarti kas di debit sebesar 145.530 ini. Kemudian di kreditnya ada surat berharga atau saham itu sendiri sebesar 136.097.500 dan laba penjualan di kredit sebesar 9.432.500. Nah, setelah dari jurnal ini kita langsung pos ke buku besar. Nah, pada tanggal 1 Mei 2025 di keterangannya ditulis beli 5.000 lembar saham dengan harga 194.425.000. Nah, kemudian pada tanggal 1 November kita menjual 3.500 lembar saham. Ini yang kita taruh di kredit sebesar 136.097.500. Tinggal dikurangkan aja. 194 juta ini dikurangi dengan 136 juta ini. Didapatkan hasil 58.327.500. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jika tanggal 31 Desember 2025 harga kurs saham PT AAT sebesar 105%. Buatlah jurnal penyesuaian dan penyajian dalam laporan posisi keuangannya. Oke. Oke, nah di sini berarti kita mencari harga pasarnya terlebih dahulu. Harga pasarnya kan berarti kan eh kursnya 105%. Nah, 105% ini dikali, nah 105% dikali 1.500 lembar saham dikali 35.000. Nah, 1.500 lembar saham ini dari mana? Dari sisa ini. Besar nih, 5.000 dikurangi 3.500 ini. Dapatkan hasil 1.500 ini. Nah, didapatkan hasil harga pasarnya 55.125.000. Nah, kemudian untuk harga perolehannya di sini, nanti kita ambil di satu buku besar yang terakhir. Nah, ini. Nah, setelah ini, kita kurangin harga perolehan dengan harga pasar untuk mencari rugi penurunan surat berharganya ini.
Nah, tinggal dikurangin aja 58.327.500 dikurangi dengan 55.125.000 didapatkan hasil 3.202.500. Langsung kita masukkan ke jurnal dengan nama akun rugi penurunan surat berharga atau saham di debit sebesar 3.202.500 dan kreditnya cadangan. Nah, kreditnya cadangan penurunan saham atau surat berharga juga 3.202.500. Oke, setelah ini kita langsung buat laporan keuangannya, posisi keuangannya. Nah, di sini berarti surat berharga atau sahamnya itu sebesar 58.327.500. Nah, hasil ini. Nah, kemudian dikurangi dengan cadangan penurunan surat berharga sebesar 3.202.500. Nah, ini. Nah, didapatkan totalnya berarti sisanya besar 55.125.000. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3, yaitu ada soal tanggal 1 Juli 2025 PT Amarta membeli 600 lembar obligasi pada PT AAT dengan nominal 200.000 dengan kurs 110%, bunganya yaitu 12% per tahun, dibayarkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Biaya provisi dan materai 1% dari harga kurs pada tanggal 1 Desember 2025. 400 lembar obligasi tersebut dijual dengan kurs 120% dengan biaya penjualan 1% dari harga kurs. Nah, perintahnya itu ada buatlah jurnal tanggal 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Oktober 2025. Yang kedua yaitu jika tanggal 31 Desember 2025 dengan harga kurs obligasi PT AAT itu sebesar 96%, buatlah jurnal penyesuaian dan penyajian dalam laporan posisi keuangan. Jadi yang pertama kita hitung dulu nih harga perolehan obligasinya, yaitu yang pertama kita masukkan dulu menghitung harga kurs. Nah yang pertama itu kita hitung berdasarkan 110 itu dari kursnya. Jadi kan 110% dikali 600. Nah 600 ini kan tadi yang pembelian lembar obligasinya itu kan. Nah 200.000 itu nominal obligasinya. Jadi 110 dikali 600 dikali 200.000 hasilnya nanti ketemu jadi 132 juta rupiah. Nah lalu kita hitung dulu provisi dan materainya. Provisi dan materainya itu kan sebesar 1% ya. Jadi tinggal dikalikan aja 1 kali 1% dikali 132 juta rupiah. Nah nanti ketemunya itu jadi 1.320.000. Nah terus kita hitung dari harga perolehannya. Harga perolehannya itu tinggal dijumlahin aja dari harga kursnya dijumlahin sama provisi dan materai. Jadi 132 juta ini ditambah 1.320.000 nanti hasilnya ketemu jadi 133.320. Lalu kita hitung bunga berjalannya. Bunga berjalannya itu kan kita beli dari bulan Juli ya. Nah, pembayarannya itu jatuh tempo pembayarannya itu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, karena kita di Juli berarti kan kita menghitung ke bulan sebelumnya gitu loh. Jadi kayak dari bulan April ke bulan Juli. Nah, ini kan tibanya itu kan 1 April kan ya. Nah, sampai 1 Juli itu jadinya 3 bulan, yaitu ada 1 April sampai 30 itu 1 bulan, terus Mei sama Juni. Jadi April, Mei, Juni. Yang Julinya kan nggak ikut soalnya kan itu di tanggal 1 kan ya. Jadi maksudnya 3 bulan. Nah, tinggal dihitung nih bunga berjalannya 3 bagi 12 itu 12 bulan. Nah, dikali 12% ini nominal bunganya. Dikali 600 itu lembar obligasinya dan dikali 200.000 itu nominal obligasinya. Nah, nanti ketemu hasilnya itu jadi 3.600. Nah, itu
itu 3.600.000 itu sebagai nominal bunga berjalannya. Lalu nominal ini tuh dijumlahkan dengan harga perolehan yang sebelumnya. Jadi 133.220 ini ditambah dengan 3.600.000. Nanti hasilnya itu 136.920. Nah, ini itu adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli. Lalu kita buat jurnal untuk pendekatan laba ruginya pada tanggal 1 Julinya, yaitu ada akun surat-surat berharga, pendapatan bunga, dan kas. Nah, untuk nominalnya tinggal dimasukkan. Untuk surat-surat berharganya itu kita ambil nominalnya dari harga perolehan tadi yang 133.320 itu buat surat-surat berharga. Lalu untuk pendapatan bunga itu kita ambil dari jumlah bunga berjalannya tadi. Jadi kalau surat berharga itu kita ambil dari sini, terus kalau pendapatan bunga kita ambil dari pendapatan bunga. Lalu untuk kasnya tinggal dijumlahin aja dari surat berharga sama pendapatan bunganya ada berapa, nanti ketemunya sama kayak di jumlah yang harus dibayarkan, yaitu 136.920. Ini sesuai. Lalu yang kedua kita menghitung membuat jurnal untuk tanggal 1 Oktobernya nih. Nah, untuk 1 Oktobernya kita membuat perhitungan dulu untuk pembayaran bunga obligasi. Karena tadi itu jatuh temponya itu setiap pembayarannya itu setiap tanggal 1 April sama 1 Oktober, jadi dihitung dulu nih dari 1 April ke 1 Oktober itu berapa bulan. Nah, karena dari tanggal 1 berarti kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, Oktobernya kan nggak kehitung soalnya itu di tanggal 1. Jadi sebanyak 6 bulan itu dari April ke Oktober. Nah, tinggal dihitung aja. 6 per 12. 6 per 12 ini 6 bulan dari 12 bulan. Dikali 12% itu nominal tadi bunganya, dikali kurung buka dulu 600 lembar tadi yang waktu kita beli, dan 200.000 itu sebagai nominal pembeliannya. Jadi kita hitung dulu yang 600 ini dikali 200.000. Nanti kalau udah ketemu nih hasilnya berapa, baru kita hitung lagi dari yang 6 per 12 dikali 12%. Nanti ketemunya itu jadi 7.200.000. Jadi kayak semisal gini nih, 6 dikali 12 dikali 12%, terus dikali sebentar, dikali 120 juta. Nah, itu nanti hasilnya itu ketemu jadi 7.200.000. Ini 120 juta itu dari 600 dikali 200 gitu. Nanti kita bisa juga hitung perjumlahannya dari seperti ini. Kalau yang ini kan lebih aku jabarin aja gitu. Nah, terus kita tinggal buat jurnalnya. Jurnalnya itu ada akun kas sama pendapatan bunga. Untuk akun kas dan pendapatan bunga itu nominalnya sama, yaitu 7.200.000 dari perhitungan bunga obligasi yang sudah dihitung tadi. Itu sama-sama 7.200.000. Nah, lalu yang ketiga kita hitung untuk penjualan obligasinya. Untuk harga close-nya pertama kita hitung dulu 120%, kan sesuai yang ada di soal kan ya. Terus dikali 400, karena tadi yang dijual itu kan sebanyak 400 lembar. Lalu 200.000 itu nominal waktu kita beli obligasinya tadi. Jadi tinggal dikalikan aja, 120% dikali 400 dikali 200, nanti hasilnya ketemu jadi 96 juta. Lalu yang kedua kita hitung biaya penjualannya. Biaya penjualannya kan di sini itu tertera 1% dari harga close kan. Nah, 1% dikali 96 juta. Jadi dikalikan dengan harga kursnya tadi. 1% dikali 96 juta, nanti ketemunya itu 960.000. Nah, tinggal dijumlahkan, dikurangi dari 96 juta dikurangi
biaya penjualan 960, nanti ketemunya itu jadi 95.040.000. Itu sebagai harga jual. Lalu di setelah menghitung harga jual, kita menghitung bunga berjalan dari bulan Oktober sampai akhir November. Jadi kan kita kan jatuh temponya tadi dibuat untuk membuat jurnalnya itu kan di 1 Desember ya. Jadi kita hitungnya itu dari bulan Oktober ke November. Jadi 1 Oktober sampai akhir bulan November, terus awal bulan November sampai akhir bulan November, itu terhitungnya 2 bulan. Nah, jadi 2 per 12 bulan, 2 bulan per 12 bulan dikali 12% sebanyak bunganya, dan dikali lagi 400 lembar tadi yang waktu dijual, terus dikali 200.000 itu sebanyak nominal waktu belinya itu. Nah, nanti hasilnya itu ketemu jadi 1.600.000. Setelah itu kita hitung pengakuan laba rugi pada penjualan obligasinya, yaitu kita ada harga jual. Harga jual itu kita tinggal masukin aja. Tadi kan harga jualnya itu dari sini kan ya, dari penjualan obligasi yang di atasnya itu ada 95.400.000. Ada 95.040.000. Nah, tinggal dimasukkan aja di harga jual pada pengakuan laba ruginya. Terus ada harga perolehan. Nah, harga perolehan ini hitungnya itu dari 400 lembar itu tadi yang kita jual, terus di per 600 lembar waktu kita beli, terus dikali dengan harga perolehan. Nah, ini tadi dikali dengan harga perolehan itu sebanyak 133.320. Jadi kita ambil nominalnya untuk menghitung harga perolehan itu dari yang harga di atas. Nah, itu nanti ketemu hasilnya itu jadi 88.880.000. Nah, setelah itu kita tinggal ngitung nih, kira-kira itu dari penjualan obligasi ini tuh laba apa rugi gitu. Nah, jadi tinggal harga jual dikurangi sama harga perolehan. Jadi 95.040.000 ini dikurangi 88.880.000. Nanti hasilnya itu ketemu jadi 6.160.000. Nah, ini tuh jadi laba penjualan karena dimana harga jualnya itu lebih tinggi dari harga perolehannya, seperti itu. Nah, setelah itu kita buat jurnalnya nih, jurnal untuk tanggal 1 Desembernya. Jadi untuk akunnya itu ada akun kas, laba penjualan surat berharga, pendapatan bunga, dan surat berharga. Nah, kita pertama bisa masukkan dulu dari laba penjualan surat berharga. Nah, labanya itu kan sesuai tadi yang udah kita hitung kan ya, 6.160.000. Jadi tinggal dimasukkan pada posisi kredit. Jadi kalau laba itu posisinya di kredit, kalau rugi itu nanti posisinya kita di debitnya aja gitu. 6.160.000 itu kan dari laba penjualan sini. Terus setelah itu kita memasukkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu tadi waktu dari penjualannya, bunga penjualannya, bukan bunga yang bunga berjalan yang waktu kita membeli. Jadi 1.600.000. Nah, seperti ini kita masukkan ke pendapatan bunga. Lalu ada surat berharga. Surat berharga itu berarti harga perolehan yang kita hitung pada saat penjualan obligasinya, yaitu sebanyak 88.880.000. Ini dari sini ambilnya. Nah, terus dimasukkan ke sini. Lalu setelah itu untuk mengisi akun kasnya, kita tinggal jumlahkan aja nih dari ketiga akun ini itu nominalnya dijumlahin, nanti ketemu jadi 96.640.000 seperti itu. Lalu kita bikin buku besar surat berharga dulu nih. Jadi pada tanggal 1 Juli itu kan kita beli itu kan surat
obligasinya kan. Nah, sebanyak 600 lembar. Nah, 600 lembar itu tadi harganya itu kan harga perolehannya yaitu sebanyak 133.320.000 kan. Nah, kita tinggal masukkan di posisi debit. Karena kan kita beli kan. Jadi otomatis surat berharga kita kan nambah, jadi di posisi debit. Lalu tinggal masukin aja ke saldonya yaitu sesuai sebanyak 133.320.000. Lalu tadi pada tanggal 1 Desember itu kita kan ngejual obligasinya kan. Nah, sebanyak 400 lembar. Jadi tinggal dimasukin jual sebanyak 400. Nah, tadi itu nominal penjualan harga perolehan obligasinya itu kan sebanyak 88 juta kan. Maaf, maksudnya 8 juta 880.000. Nah, tinggal dimasukin di posisi kredit karena kan kita menjual kan, jadi otomatis kan surat berharga kita kan berkurang, jadi di posisi kredit. Nah, tinggal dimasukin 88.880.000. Nah, karena ini tuh posisinya di debit, jadi dikurangi dengan posisi yang di debit tadi. Jadi 133.320.000 ini dikurangi 88.880.000. Nanti ketemu hasil akhirnya itu jadi 44.440. Nah, setelah menghitung buku besar, kita bisa ngitung harga pasarnya nih. Harga pasarnya tertera di soal kan tadi 96% kan. Jadi 96% kita tulis dikali 200. Nah, 200 ini tuh dari mana? 200 ini tuh dari surat berharga yang kita beli itu kan tadi 600. Nah, yang kita jual itu 400. Jadi masih sisa 200. Jadi 200 itu dari sisa surat berharga yang udah kita jual. Nah, dikalikan dengan nominal pembelian surat berharganya yaitu sebanyak 200.000. Nanti ketemu hasilnya itu jadi 38.400. Setelah itu kita bikin kolom harga perolehannya, tinggal dimasukin aja. Pada bagian harga perolehan itu tadi kita masukkan saldonya itu dari saldo buku besar surat berharga yaitu sebanyak 44.440. Kita masukkan pada harga perolehan di sebelah sini. Lalu harga pasarnya kita masukkan dengan harga pasar yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu sebanyak 38.400. Setelah itu tinggal dijumlahkan untuk menghitung obligasi selisihnya yaitu dari 44.440 dikurangi 38.400, nanti ketemunya itu jadi 6.040.000. Setelah membuat harga pasar, kita bisa membuat laporan posisi keuangannya. Nah, untuk membuat laporan posisi keuangan ini kita cukup masukkan surat berharga dengan nominal 44.440 sesuai dengan saldo akhir di buku besarnya yaitu 44.440. Terus kita masukkan cadangan penurunan nilai surat berharga yaitu sebanyak 6.040.000 sesuai dengan obligasi selisihnya tadi, dan tinggal kita jumlahin aja. Jadi 44.440.000 ini dikurangi 6.040.000, nanti ketemunya itu jadi 38.400, sama sesuai dengan harga pasar yang udah kita hitung sebelumnya. Itu sebagai tercatat sebagai surat berharga bersih. Lalu kita buat jurnal penyesuaian pada akhir periode yaitu 31 Desember 2025 dengan akun rugi penurunan nilai surat berharga dan cadangan penurunan nilai surat berharga. Untuk nominalnya ada di 6.040.000 sama, yaitu kreditnya juga 6.040.000. Kita ambil dari obligasi selisihnya. Kenapa kita makainya akun rugi? Karena kan kayak kita kan tadinya waktu membeli terus kita jual gitu loh, kayak jadinya itu rugi seperti itu, soalnya kan ada waktunya seperti itu. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal yang keempat. Jadi untuk soal yang keempat ini kan ada perintah untuk membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, pada keterangan penyesuaian yang pertama itu ada sewa sebesar 57.600 untuk 6 tahun penyewa mulai bulan Oktober 2024. Nah, sebelum kita masukkan ke jurnal penyesuaian, kita hitung dulu nih untuk nominal per bulannya
yaitu sebanyak berapa. Jadi karena tadi nominal sewanya itu sebanyak 57.600.000 dan untuk 6 tahun, berarti di situ kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu nih. Dari 57.600.000 ini dibagi 6 tahun, jadi 1 tahunnya itu sekitar biaya sewanya itu sekitar 9.600.000. Nah, karena kita mau hitungnya per bulan, karena kita laporan keuangannya itu membuatnya untuk per bulan, jadi kita hitung dulu nih. Jadi dari 9.600.000 dibagi 12, yaitu jadinya nanti ketemu 800.000 untuk per bulannya. Nah, untuk penghitungan bulannya itu kan tadi di keterangan penyesuaiannya itu dari bulan Oktober kan ya. Nah, karena kita buat ini di akhir Desember, jadi dihitung dari Oktober, November, Desember, yaitu ada 3 bulan. Nah, jadi tinggal dikalikan aja 3 bulan dikali 800.000. Nanti ketemunya untuk akhir pembayaran pada tahun 2024 itu sewa gedungnya itu sebanyak 2.400.000. Nah, kita tinggal dimasukkan ke akunnya aja nih. Untuk akunnya itu ada beban sewa gedung pabrik dan sewa gedung pabrik dibayar di muka. Kenapa beban sewa? Karena kan ini beban yang sudah kita bayarkan gitu ya. Jadi bebannya itu ada di posisi debit. Untuk nominalnya itu sama seperti yang udah kita hitung tadi, yaitu ada 2.400.000. Untuk debit dan kreditnya itu sama 2.400.000 juga. Lalu yang kedua itu ada penyusutan mesin produksi sebesar 250.000. Nah, ini kita tinggal dimasukin aja nih, nggak perlu dihitung lagi. Jadi ada akun beban penyusutan peralatan mesin produksi dan akumulasi penyusutan peralatan produksi. Untuk nominalnya itu tadi sama sebanyak 250 sesuai yang ada di keterangan informasi penyesuaian. Yang ketiga ada persediaan bahan baku sebesar 25.800.000. Nah, pada keterangan ini kita perlu menghitungnya terlebih dahulu nih. Jadi yang pertama kita hitung dari persediaan bahan baku awal. Untuk persediaan barang baku awal itu di neracanya itu kan sebanyak 35 juta kan ya. Jadi dimasukin 35 juta di perhitungannya. Terus kita hitung dengan pembelian bahan baku. Pembelian bahan bakunya itu ada nominal sebesar 92 juta di neracanya. Kita lihat di neraca untuk saldo-saldonya 92 juta. Lalu ada retur pembelian bahan baku itu di neraca saldonya itu ada 10.200.000. Lalu ada potongan pembelian bahan baku di neraca itu saldonya sebanyak 9 juta. Terus ada beban angkut pembelian di neracanya itu saldonya sebanyak 7.500.000. Jadi tinggal kita jumlahin dulu nih dari pembelian, retur, potongan sama beban angkut. Dijumlahin untuk tadi yang posisinya di kredit ya berarti kita kurangi gitu. Jadi dari 92 juta ini dikurangi 10.200.000 dikurangi 9 juta ditambah dengan 7.500.000. Nanti hasil dari pembelian bersihnya itu jadi 80.300.000. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan dengan persediaan barang baku awal dari 35 juta ditambah 80.300.000, nanti hasilnya itu ketemu jadi 115.300.000 rupiah. Itu tercatat sebagai bahan baku masuk dalam PP. Terus kita hitung dengan persediaan barang baku akhir. Persediaan bahan baku akhir ini tercatat di informasi penyesuaiannya tadi sebanyak 25.800.000. Nah, kenapa sih kenapa dikurangi? Karena kan ini persediaan akhir ya. Jadi kayak persediaan yang terakhir untuk tahun ini gitu. Tersisanya itu segitu persediaannya, jadi dikurangi dari 115.300.000 dikurangi 25.800.000. Nanti hasilnya itu ketemu jadi 89.500.000. Itu tercatat sebagai PDB BBB. Nah, setelah ini kita bisa memasukkan ke dalam jurnal-jurnalnya. Yang pertama kita masukkan ke dalam
jurnal untuk PDP BBB, yaitu yang pertama itu akunnya itu ada PDP BBB. Untuk nominalnya itu sebanyak 89.500.000. Kita ambil dari perhitungan terakhir yang ada di kolom ini, yaitu sebanyak 89.500.000. Lalu persediaan akhir tadi di keterangan itu kan ada 25.800.000 kita masukkan. Lalu ada retur pembelian dimasukkan sesuai, yaitu ada 10.200.000. Lalu ada potongan pembelian, yaitu sesuai dengan yang di neraca tadi ada 9 juta. Lalu ada persediaan bahan baku awal. Persediaan bahan baku awalnya itu kan tadi di neraca ada 35 juta. Lalu ada pembelian bahan baku itu sebesar 92 juta, tercatat di neracanya itu sama 92 juta. Lalu dimasukkan beban angkut pembelian BB, yaitu sebanyak 7.500.000 sesuai yang ada di neraca, yaitu 7.500.000. Nah, setelah itu kita hitung dulu nih untuk memastikan antara debit dan kreditnya itu balance atau tidak. Jadi tinggal dihitung dulu, dijumlahkan semuanya. Untuk debitnya itu total ada 134.500.000 dan untuk kreditnya sama 134.500.000. Jadi untuk perhitungan yang pertama ini antara debit dan kreditnya sudah balance. Lalu yang kedua kita masukkan untuk perhitungan PDP BTKL. Nah, untuk ini itu kita cukup saldonya lihat dari neracanya aja, dari akun BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk akunnya itu ada PDP, BTKL, dan BTKL. Saldonya itu di neraca ada 28.500.000. Kita masukkan aja sesuai di debit sama kreditnya itu sebanyak 28.500.000. Lalu yang ketiga kita ada perhitungan untuk BOP. Nah, perhitungan untuk BOP ini itu dari kita masukkan dari biaya-biaya yang belum masuk nih. Jadi ada BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Kita lihat saldonya dulu dari neraca. Jadi pada perhitungan BOP ini kita saldo-saldonya itu lihat ke neraca tadi. Terus kita juga hitung pada posisi kreditnya dulu. Jadi untuk PDB BOP-nya yang debit ini kita hitung nanti setelah bagian kreditnya itu terisi semua. Nah, setelah BTKTL kita masukkan ke beban bahan penolong. Beban bahan penolong ini saldonya di neraca itu ada 18.100.000. Lalu ada biaya listrik dan air pabrik itu sebanyak 8.500.000 dan biaya penyusutan mesin pabrik itu tadi di kolom sebelumnya tadi kan ada ini kan biaya penyusutan mesin pabriknya itu ada sebanyak 250. Jadi kita sesuai lihat yang di atasnya gitu. Terus beban pemakaian BHP pabriknya ada 9.400.000 dan beban sewa gedung pabrik dibayar di muka itu tadi ada 2.400.000 sesuai yang ada di keterangan yang pertama tadi yang udah kita hitung. Nah, setelah itu dari semua kredit ini kita jumlahkan untuk mengisi kolom PDP BOP. Nah, nanti hasilnya itu sebanyak 51.850 kita masukkan pada posisi debit. Nah, jadi dalam BOP ini itu yang dimasukkan itu biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional pabrik gitu. Jadi kayak yang biaya yang berhubungan dengan pabrik jadi masuk dalam perhitungan yang ada di PDP BOP gitu. Lalu setelah ini ada keterangan yang keempat. Keterangan yang keempat itu persediaan PDP sebesar 27.500.000. Nah, untuk keterangan ini kita juga perlu menghitungnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita hitung PDP BBB-nya. PDP BBB itu tadi kan
waktu di awal itu sebanyak 89.500.000. Nah, kita masukkan 89.500.000, lalu PDP BTKL itu tadi sebanyak 28.500.000. Kita juga masukkan di perhitungan ini. Lalu yang ketiga ada PDP BOP. PDP BOP-nya itu tadi 51.850 dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu kita totalkan biaya produksinya. Nah, dari biaya BBB, BTKL, dan BOP dijumlahkan semua, totalnya itu nanti ketemu jadi 169.850. Nah, setelah itu dijumlahkan lagi dengan persediaan PDB awal. Nah, persediaan PDB awal itu pada keterangan di neraca, kita lihat di neracanya lagi, itu saldonya ada sebanyak 22 juta pada posisi debit. Nah, seperti ini, jadi tinggal dijumlahin aja nih, dari total biaya produksi ditambah dengan persediaan PDB awal. Nah, jadinya nanti ketemunya itu totalnya ada di 191.850. Setelah itu kita hitung persediaan PDB akhirnya. Nah, untuk mengisi persediaan PDB akhir ini kita bisa lihat di keterangan informasi penyesuaiannya, yaitu sebesar 27.500. Kenapa sih dikurangi? Kenapa sih kredit? Karena ini tuh kayak persediaan akhir kita gitu loh, kayak sisanya gitu. Nah, kalau sisa otomatis kan kita nggak dihitung di untuk yang udah kepakai gitu kan. Jadi kita kurangi aja sisanya. Dari 191.850 dikurangi 27.500, nanti ketemunya itu jadi 164.350 ditulis, dicatat sebagai harga pokok produksi. Nah, setelah perhitungannya selesai, kita masukkan di kolom jurnal penyesuaiannya. Jadi ada akun harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini saldonya kita ambil dari perhitungan harga pokok produksi yang di akhir ini. Lalu setelah itu ada persediaan PDB akhir sebanyak 27.500 itu dari tadi yang di saldo penyesuaiannya itu. Lalu ada PDP BBB, PDP BTKL, PDP BOP itu disesuaikan saja dari yang perhitungan awalnya. Jadi di mana PDP BBB itu 89.500, PDP BTKL itu 28.500, dan PDP BOP itu sebanyak 51.850. Lalu di akhirnya itu kita tambahkan persediaan PDB awal. Nah, persediaan PDB awal ini kita masukkan sesuai nominal yang ada di neraca tadi, yaitu sebanyak 22 juta rupiah. Kita bisa lihat juga di perhitungannya tadi. Nah, ini itu 22 juta itu dimasukkan ke perhitungan sini. Lalu setelah itu kita pastikan dulu untuk menghitung debit kreditnya itu udah balance apa belum gitu. Jadi dari debit kita jumlahkan dulu, dari totalnya itu ada 191.850, dan di kredit itu kita jumlahkan juga totalnya yaitu sama, ada 191.850. Lalu untuk informasi penyesuaian yang terakhir yaitu persediaan produk selesai sebesar 21.500. Nah, kita perlu hitung dulu untuk mengisi kolom penyesuaiannya. Jadi yang pertama kita hitung persediaan produk selesai awalnya. Nah, untuk mengisi produk selesai awal ini kita bisa lihat nominalnya di neracanya, yaitu persediaan produk selesai itu terdapat pada posisi kredit sebesar 21 juta rupiah. Lalu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini dihitung berdasarkan harga produk pokok produksi yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar 164.350. Setelah itu dijumlahkan dari 21 juta ini ditambah dengan 164.350, itu totalnya jadi 185.350. Itu tercatat sebagai barang TUD. Lalu setelahnya kita hitung persediaan produk selesai akhir. Produk
persediaan selesai akhir ini kita ambil dari keterangan yang ada di informasi penyesuaiannya, yaitu sebanyak 21.500.000. Kenapa sih posisinya kredit sama dikurangi? Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kayak sisa akhir dari persediaan produk selesai. Jadi sisanya itu mengurangi dari jumlah awalnya, seperti itu. Jadi 185.350 ini dikurangi 21.500, nanti ketemunya itu total jadi 163.850, dicatat sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Lalu kita masukkan saja ke kolom jurnal penyesuaiannya jika perhitungannya sudah selesai. Nah, yang pertama ada akun KBT atau HPP. Untuk nominalnya itu sama yang udah ada di perhitungan tadi, sebanyak 163.850 ini. Setelah itu kita masukkan persediaan produk selesai akhir seperti yang ada di keterangan informasi penyesuaian, yaitu sebanyak 21.500 sama di ke perhitungan ini. Kenapa posisinya kalau di sini itu debit? Karena kayak kebalikannya gitu loh, kayak yang di perhitungannya itu dia negatif, itu dimasukkan ke jurnal penyesuaiannya itu di bagian debit, seperti itu. Lalu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu dari yang perhitungan tadi itu sebanyak 164.350. Lalu ada persediaan produk selesai awal. Produk selesai awal ini kita tadi ambil dari neracanya, yaitu sebanyak 21 juta. Nah, setelah itu kita jumlahkan dulu nih, dari debit sama kreditnya itu kira-kira udah balance apa belum. Nah, untuk jadi debitnya sendiri itu totalnya 185.350, dan dari kreditnya itu juga sama, ada di 185.350. Nah, setelah semua selesai, kita bisa masukkan total penjumlahan dari awal dari keterangan informasi yang pertama. Jadi ditotalkan semua debit sama kreditnya itu udah balance apa belum. Nah, nanti kalau sudah itu ketemu di hasil akhirnya itu 500.994.700 itu debit sama kreditnya itu nanti sama. Dan untuk teman-teman nanti refnya, di bagian ref itu bisa diisi dengan kode dari masing-masing akunnya. Ini aku belum tambahin soalnya belum tak isi gitu, cuma buat keterangan. Nah, setelah kolom ref ini terisi dengan kode masing-masing akun, nanti bisa dimasukkan ke bagian penyesuaian. Nah, untuk memasukkan ke bagian penyesuaian ini tinggal disesuaikan aja, yaitu kayak misalnya yang pertama tadi kan beban sewa gedung pabrik. Nah, karena itu belum ada akunnya, jadi kita perlu bikin akun terlebih dahulu kan di bawah. Nah, kita bikin nih beban sewa gedung pabrik. Nah, untuk kodenya sendiri itu disesuaikan aja, diurutin dari setelah 530 ini menjadi 531. Nah, selanjutnya untuk tadi kan di penyesuaiannya beban sewa gedung pabrik ini saldonya di debit, jadi tetap kita masukin aja di bagian debit. Lalu selanjutnya ada sewa gedung pabrik dibayar di muka, dimasukin aja di sewa gedung pabrik dibayar di muka. Karena ini saldonya di kredit, jadi kita masukkan aja ke kredit. Lalu setelah itu di keterangan penyesuaian yang kedua ada akun beban penyusutan peralatan mesin produksi, itu sama belum ada akunnya, jadi kita buat dulu di bawah dengan kode akun 532 itu sesuai urutan yang sebelumnya. Karena saldonya ada di debit, kita masukin saldonya di debit yaitu sebanyak 250. Setelah itu kita masukkan yang akumulasi penyusutan peralatan produksi, yaitu ada di bagian kredit 250, kita masukkan aja di kredit. Lalu setelah itu ada PDP BBBB, itu dimasukkan pada posisi debit karena tadi belum ada akunnya, jadi kita bikin dulu akunnya sama kayak yang sebelumnya, urutan kodenya juga disamakan.
Setelah itu kita masukkan di posisi debit sebanyak 89.500.000. Setelah itu ada persediaan bahan baku akhir, itu posisinya kan di debit ya bahan bakunya, persediaan bahan bakunya. Jadi kita masukkan aja di debit terlebih dahulu. Jadi ada 25.800.000. Lalu setelah itu ada retur pembelian, saldonya itu sebanyak 10.200.000, kita masukkan di posisi debit, dan potongan pembeliannya juga sama di posisi debit. Jadi kita memasukkan ke kolom neraca ini tuh sama seperti posisi pada di jurnalnya. Jadi kalau misal debit dimasukkan ke debit, ke kredit masukin ke kredit gitu. Terus ada persediaan BB awal. Nah, persediaan BB karena posisinya di kredit, jadi kita masukkan aja ke posisi kredit, yaitu sebanyak 35 juta. Lalu setelahnya ada pembelian BB. Pembelian BB itu kita masukkan ke kredit. Soalnya kan posisi di jurnal penyesuaiannya tadi di posisi kredit kan, yaitu sebanyak 92 juta. Lalu setelah itu ada beban angkut pembelian BB, tadi itu saldonya di kredit, jadi kita masukkan ke kredit, yaitu sebanyak 7.500.000. Lalu setelah itu ada PDP BTKL, yaitu sebanyak 28.500.000, karena tadi belum ada akunnya, jadi kita buat dulu terlebih dahulu di bawah setelah PDP BBB. Untuk kodenya sendiri menyesuaikan, yaitu ada 534, karena posisinya di debit, jadi kita masukkan posisinya di debit sebanyak 28.500.000. Setelah itu ada BTKL, karena kreditnya BTKL, jadi kita masukkan ke posisi kreditnya, yaitu sebanyak 28.500.000. Setelah itu ada PDP BOP, karena belum ada akunnya, jadi kita bikin juga di bawah terlebih dahulu. Seperti ini PDP BOP dengan kode akun 535. Karena posisinya di debit, jadi kita masukkan nominalnya di debit sebanyak 51.850. Setelah itu ada BTKTL, yaitu posisinya ada di kredit. Posisinya ada di kredit yaitu sebanyak 13.200.000. Lalu ada beban bahan penolong. Beban bahan penolong ini sendiri yaitu saldonya ada di 18.100.000, karena posisinya di kredit, jadi kita masukkan ke kredit. Setelah itu ada beban listrik dan air pabrik. Nah, beban air, listrik, dan air pabrik ini kita masukkan ke bagian kredit, karena di jurnal penyesuaiannya posisinya ada di kredit sebanyak 8.500.000. Setelah itu kita masukkan ke masukkan lagi saldo akun pemakaian BHP pabrik. BHP pabrik itu saldonya di jurnal penyesuaian ada 9.500.000, kita masukkan juga 9.500.000. Setelah itu tadi kan ada beban sewa kan ya. Nah, beban sewanya juga dimasukkan. Jadi 2.400.000 ini dimasukkan di posisi kreditnya. Nah, setelah itu kita masukkan juga yang keterangan keempat, yaitu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi sendiri itu kan tadi belum ada akunnya sama yang sebelumnya, jadi itu kita buat akun terlebih dahulu di bawah. Nah, untuk satunya, untuk kodenya kita menyesuaikan, yaitu ada 536. Akunnya harga pokok produksi, karena posisinya di debit, jadi kita masukkan aja posisinya di debit 164.350. Setelah itu persediaan PDP akhir. Persediaan PDP itu karena posisinya di debit, jadi kita masukkan posisinya di debit sebanyak 21.500.000. Setelah itu ada PDP BBB, posisinya di kredit, jadi kita masukkan PDP BBB itu di bagian kredit. Nah, karena saldonya itu tadi yang di jurnal penyesuaian sebanyak 89 juta, jadi kita masukkan juga saldonya sebanyak 89.500.000 sesuai yang di jurnal penyesuaian sebelumnya. Setelah itu ada PDP BTKL, itu saldonya 28.500.000, sama kita masukkan juga. Terus ada BDP BOP, saldonya itu 51.850.000, kita masukkan ke bagian kredit.
Terus yang terakhir itu di keterangan yang keempat itu ada persediaan PDP awal. Nah, persediaan PDP awal ini posisinya kan di kredit. Kalau sebelumnya itu kan di debit, kita masukkan di debit, dan yang ini kredit, jadi kita masukkan ke kredit. Nah, saldonya itu sebanyak 22 juta. Seperti ini kita masukkan. Lalu, untuk keterangan yang kelima, itu ada KPT atau HPP. Nah, untuk KPT ini kita buat akunnya terlebih dahulu dengan kodenya itu menyesuaikan yang sebelumnya, karena sebelumnya itu 536 jadi ini 537. Nah, untuk saldonya kan di sini di debit ya sebanyak 163.850. Nah, kita masukkan juga di debit seperti itu. Terus yang selanjutnya ada persediaan produk selesai akhir. Nah, persediaan produk selesai akhir ini karena kita posisinya yang pertama ada di debit, jadi kita masukkan dulu di debit sebanyak 21.500. Setelah itu ada harga pokok produksi, posisinya di kredit. Harga pokok produksinya ada di posisi kredit. Itu di jurnal penyesuaian sebesar 164.350. Kita masukkan ke neracanya juga sama sebesar 164.350. Setelah itu ada persediaan produk selesai awal. Nah, karena tadi yang udah akhir jadi ini yang awal. Nah, yang awal itu sebanyak 21 juta. Nah, 21 juta ini kita masukkan di posisi kredit sama seperti yang ada di jurnal penyesuaian. Setelah semua dimasukkan dari jurnal penyesuaian, kita bisa jumlahkan, totalkan dulu nih. Kira-kira posisi debit sama kreditnya itu udah sesuai belum, udah balance belum nih. Kalau udah, kita lanjut ke daftar saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk mengisi daftar saldo setelah disesuaikan ini, teman-teman bisa hitung aja nih dari daftar saldo disesuaikan lagi dengan jumlah saldo yang ada di penyesuaian. Kayak semisal nih pada yang pertama kan kas. Kas ini kan di daftar saldo ada posisinya di debit. Nah, di penyesuaian ini kan tidak ada saldo masuk lagi kan, baik dari debit atau kreditnya. Jadi langsung aja dipindahkan dari saldo daftar saldo ini ke daftar saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah itu persediaan bahan bakunya yang di daftar saldo itu kan ada 35 juta di bagian debit. Karena di penyesuaian itu ada di bagian debit juga, jadi dijumlahkan terlebih dahulu daftar saldo 35 juta dengan penyesuaian 25 juta 800. Setelah itu karena ada saldo di kredit, jadi dikurangi dengan jumlah saldo yang di kredit. Jadinya nanti saldo yang tersisa itu dimasukkan ke daftar saldo setelah disesuaikan sebanyak 25.800. Nah, setelah itu yang ketiga juga sama kayak yang sebelumnya. 22 juta ditambahkan terlebih dahulu, dijumlahkan terlebih dahulu dengan 27.500 dikurangi 22 juta. Nanti hasil akhirnya sebanyak 27.500. Jadi kayak semisal kayak gitu itu misal ada debit sama kredit itu bisa dikurangi terlebih dahulu teman-teman. Terus yang keempat ada persediaan produk selesai, yaitu daftar saldonya itu debit 21 juta, terus ada di penyesuaian 21.500, kreditnya 21 juta. Jadi di daftar saldo setelah disesuaikannya itu tersisa 21.500. Setelah itu ada sewa gedung pabrik dibayar di muka. Karena ini posisinya kan di debit ya, 57.600. Dan ada lagi di penyesuaiannya itu di kredit 2.400. Jadi ini langsung aja otomatis dikurangi dari 57.600 dikurangi 2.400, nanti ketemu hasil akhirnya itu sebanyak 55.200. Nah, karena yang peralatan produksi ini tuh sama seperti tadi yang kas, jadi langsung aja dipindahin ke sini. Nah, setelah itu akumulasi juga sama seperti yang tadi. 25 juta ini posisinya di kredit dan ada saldo 250 di kredit, jadi tinggal ditambahin aja 25 juta ditambah dengan 250, nanti ketemunya hasil akhirnya tetap di posisi kredit sebanyak 25.250. Lalu setelah itu ada modal itu masih utuh sebanyak 394.750. Lalu privat juga posisinya masih sama di debit karena tidak ada perubahan di bagian penyesuaian. Terus untuk penjualan itu juga masih sama, tidak ada perubahan di bagian penyesuaian, jadi masih tetap saldonya ada di kredit. Lalu untuk
retur penjualan dan potongan penjualan juga sama teman-teman, masih utuh saldonya di bagian debit karena tidak ada perubahan di bagian penyesuaiannya. Lalu untuk pembelian bahan baku itu karena tadi di debitnya ada 92 juta bagian daftar saldo dan di bagian penyesuaiannya itu ada di kredit sebanyak 92 juta, jadi otomatis saldonya itu 0 habis, jadi dikosongin aja karena saldonya kan udah habis, jadi nggak ditulis nggak apa-apa sebenarnya. Terus di potongan pembelian dan retur pembelian itu sama kayak yang tadi pembelian bahan baku, karena ini di debit dan saldo dari penyesuaiannya itu karena ini tuh saldonya di kredit dan saldo di penyesuaiannya itu di debit, jadi otomatis mengurangi. Nah, saldonya jadinya sama-sama 0. Dan untuk selanjutnya itu sama di beban angkut pembelian BTKL sama BTKTL itu sama seperti itu, saldonya di debit, namun saldo di penyesuaiannya itu ada di kredit, jadi otomatis mengurangi jumlah yang di debit, jadi jumlah di daftar saldo setelah disesuaikannya itu udah 0, seperti itu. Lalu untuk beban gaji penjualan dan administrasi itu karena tidak ada perubahan di bagian penyesuaian, jadi otomatis langsung masuk ke daftar saldo setelah disesuaikan. Lalu untuk beban penolong itu sama seperti tadi yang sebelumnya karena ada di posisi kredit, jadi saldonya habis 0. Untuk pemakaian bahan BHP kotor karena tidak ada perubahan di bagian penyesuaian, jadi saldonya masih utuh yaitu 6.900. Lalu untuk pemakaian BHP pabrik karena ini ada saldo di bagian kredit pada jurnal penyesuaiannya, jadi saldonya habis karena saldonya sebelumnya di daftar saldonya di bagian debit. Lalu setelah itu beban listrik dan air kantor karena tidak ada perubahan di bagian jurnal penyesuaiannya, jadi masih utuh di daftar saldo setelah disesuaikannya itu sebanyak 8.200 di bagian debitnya. Lalu di beban listrik dan air pabrik karena ini posisinya di kredit, otomatis mengurangi posisi yang di debit pada daftar saldo, jadi saldonya di neraca saldo setelah disesuaikan itu 0 habis. Lalu ada beban angkut penjualan dan beban lain-lain karena tidak ada perubahan di bagian jurnal penyesuaiannya, jadi saldonya 0. Saldonya masih utuh. Nah, setelah tadi yang bagian atas sudah dijumlahkan berdasarkan masing-masing akunnya, setelah itu bagian yang bawah itu juga sama seperti yang tadi, cuma ini kan ada saldonya berarti dari saldo penyesuaiannya aja kan. Nah, berarti tinggal dijumlahin aja nih, misal ini di debit dikurangi ke kredit, kalau hasilnya habis ya berarti 0. Kalau misalnya hasilnya masih sisa kayak di KBT ini berarti ya udah karena tidak ada di bagian kreditnya, jadi langsung aja dimasukin di daftar saldonya. Posisinya sama di debit karena kan tidak ada terpengaruh dari posisi kreditnya kan. Nah, kalau untuk yang atasnya ini kan karena tadi ada saldo yang sesuai yang sama di posisi debitnya, jadi penjumlahannya habis 0, jadi nggak usah cukup diberi tanda strip aja, kalau enggak ya ditulis 0 gitu di bagian daftar saldo setelah disesuaikannya. Kalau udah dari atas sampai bawah, dari kas sampai KBT ini dijumlahin totalnya itu ada berapa. Untuk debit sama kreditnya itu disesuaikan kira-kira udah balance apa belum. Kalau udah balance debit sama kreditnya, kita bisa lanjut ke laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita hitung dulu. Pertama itu ada penjualan. Nah, penjualan itu sebanyak 284 juta dikurangi sebenarnya dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Namun retur penjualan dan potongan penjualan ini kita jumlahin dulu nih, dari 9.500 dan 10.200 kita jumlahin, itu totalnya jadi 19.700. Lalu setelah itu dikurangi dengan 284 juta, nanti ketemu hasilnya yaitu penjualan bersih sebanyak 264.300. Lalu dikurangi lagi dengan KBT yaitu sebanyak Rp163.850.000. Nanti ketemu yaitu laba kotor penjualan. Nah, laba kotor penjualannya ini ketemu di Rp100.450.000. Lalu kita hitung lagi beban operasional dan administrasinya. Nah, kita masukkan untuk beban gaji dan penjualan administrasi
lalu ada beban pemakaian BHP kantor, lalu ada beban listrik dan air kantor, lalu ada beban lain-lain, dan beban angkut penjualan. Jadi untuk beban operasional dan administrasi ini itu kita ngitungnya itu berdasarkan beban operasional kantor, bukan yang kayak berhubungan dengan pabrik gitu loh, kayak operasionalnya kantornya yang pengeluaran untuk kegiatan kantor gitu. Nah, karena tadi udah dimasukin nih masing-masing saldonya, yaitu kayak misal beban gaji penjualan dan administrasi itu ada 21.200.000, lalu beban pemakaian BHP kantor ada 6.900.000, beban listrik, air dan kantor itu ada 8.200.000, beban lain-lain ada 4 juta, beban angkut penjualan ada 5.250.000, kita jumlahin semua. Nah, total ini itu ketemu di 45.550.000 itu sebagai total beban operasional. Nah, total beban operasional ini dikurangi dengan laba kotor penjualan. Jadi 100.450 ini dikurangi 45.550. Nanti ketemu jadi laba bersih. Laba bersihnya itu sebanyak 54.900. Nah, kalau semisal beban operasionalnya itu kira-kira lebih banyak dari laba kotor, itu kira-kira berarti kita dapatnya rugi. Nah, kalau ini kan kita dapatnya laba, yaitu labanya sebesar 54.900. Nah, setelah itu kita bikin laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modalnya itu kita masukkan modal awal. Modal awalnya itu sebesar 394.094.750. Kita ambil saldo-saldo yang kita masukkan pada laporan-laporan ini tuh berdasarkan daftar saldo yang setelah disesuaikan. Jadi kita bisa cek di bagian kolom terakhir yang sebelah sini untuk saldo-saldo yang kita masukkan ke laporan-laporan itu. Karena modalnya tadi masih utuh kan, jadi kita masukin aja. Lalu ada laba bersih. Nah, laba bersih ini kita lihat dari laporan laba rugi. Laba bersihnya ada 54.900, itu dikurangi aja dengan 394.750. Nanti ketemu hasilnya itu sebanyak 449.650. Lalu karena di bagian neraca tadi itu ada akun prive, jadi otomatis dikurangi lagi dengan privenya. Nah, privenya itu kan tadi 17 juta. Jadi 449.650 dikurangi dengan 17 juta. Jadi hasil akhirnya, modal akhirnya itu nanti ketemu di 432.650. Setelah laporan perubahan modal dibuat, kita bisa lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu kita yang pertama masukkan aset lancar. Nah, aset lancar sendiri itu ada kas, persediaan bahan baku, persediaan PTP, persediaan produk selesai, dan sewa gedung pabrik. Nah, untuk saldo-saldo ini bisa kalian cek di daftar saldo setelah disesuaikan, bisa dilihat di situ. Tinggal kita masukin aja saldo yang sesuai di kolom itu. Kayak misal kas kan 232.900. Nah, nanti tinggal persediaan BB-nya berapa, terus persediaan PTB-nya berapa, persediaan produk selesainya berapa, terus sewa gedung pabrik dibayar di mukanya itu berapa. Nah, nanti kalau setelah itu dijumlahkan semua, nanti hasilnya itu totalnya jadi 362.900 untuk yang bagian aset lancar. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi dengan jumlah aset tetap. Nah, aset tetapnya itu kan di keterangan di neraca cuma ada peralatan produksi dan akumulasi penyusutan peralatan produksi. Nah, berarti tinggal dijumlahin aja. Karena tadi akumulasi penyusutan peralatan produksi itu bagiannya di kredit, jadi mengurangi saldo peralatan produksi. Jadi 95 juta itu dikurangi dengan 25.250 sehingga saldonya itu untuk aset tetapnya itu masih tersisa 69.750. Nah, setelah itu dijumlahkan dengan saldo aset lancar dengan 362.900 ditambah 69.750, itu nanti hasilnya ketemu di 432.650 untuk bagian asetnya.
Dan yang selanjutnya kita masukkan pada liabilitas dan ekuitas. Karena liabilitasnya itu tidak ada, jadi kita kosongin aja. Dan untuk ekuitasnya itu kan tadi ada modal akhir. Nah, untuk modal akhir sendiri ini kita ambil nominalnya itu dari laporan perubahan model. Nah, jadi untuk memasukkan saldo modal akhir pada laporan posisi keuangan kita itu masukinya nominalnya dari modal akhir ini yang ada di laporan perubahan modal, bukan yang dari daftar saldo setelah disesuaikan. Karena tadi kan modal akhirnya itu sebanyak 432.650, jadi ini tinggal dimasukin aja seperti ini. Nah, nanti tinggal dijumlahin karena hasilnya itu masih sama, tidak ada perubahan, jadi tinggal taruh di sini 432.650. Nah, terus kita bisa cek lagi nih, kira-kira posisi di aset dan liabilitas ekuitas itu udah balance belum nih kanan sama kirinya. Kalau udah balance ya, kayak gini kan udah balance nih 432.650. Sama-sama kan ya. Nah, ini berarti di laporan posisi keuangannya itu udah balance, nggak ada selisih antara keduanya, seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan nomor 4 itu seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Kalau semisal teman-teman masih bingung, nanti bisa hubungi panitia saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.